Pemirsa, inilah suasana ibu kota negara DKI Jakarta yang tidak pernah lepas dari kebisingan lalu lintas kendaraan. Dan memang pusat pemerintahan maupun aktivitas perekonomian masih terpusat atau terkonsentrasi di DKI Jakarta. Dan pemirsa, menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, setidaknya 650.000 kendaraan setiap harinya masuk ke wilayah Jakarta melalui lintasan antar wilayah Jakarta seperti Jakarta Pusat masuk ke Jakarta Selatan. Dan di DKI Jakarta sendiri tidak heran apabila sesak dari kendaraan karena ada terdiri dari 5 juta kendaraan, 2 juta kendaraan beroda 4 dan 3 juta kendaraan bermotor. Ditambah lagi dengan perluasan jalan yang hanya tumbuh 0,01%, padahal jumlah kendaraan setiap tahunnya naik 9%. Dan dapat Anda lihat di Jalan Permata Hijau atau di jalan panjang ini, jalan yang tadinya bisa dilalui oleh 3 kendaraan, saat ini sudah dibuat jalur khusus busway. Itu adalah penanganan dari Pemda DKI Jakarta untuk menangani kemacetan di sini. Tapi kita tanyakan langsung ke para pengguna jalan, apakah jalur busway yang sedang dibuat ini efektif untuk mengatasi kemacetan? Permisi Pak. Permisi Pak, menurut Bapak bagaimana dengan adanya pembangunan jalur busway seperti ini Pak dalam menangani kemacetan? Wah, tambah macet nih kalau belum jadi nih. Iya, Bapak sendiri sekarang sering telatnya Pak? Iya, sering. Bisa menempuh waktu berapa lama Pak? Biasa Bisa 2 jam. Bisa jadi 2 jam ya? Rasanya gimana sih di dalam mobil berlama-lama? panas Pak, capek, pegel. Kesel juga ya? Iya, Menurut Bapak pemerintah seharusnya gimana sih? harusnya diperlebar lagi jalannya. Baru ya. Yuk, makan sama. Baiklah pemirsa, sekarang kita juga akan menanyakan langsung ke para pengguna motor yang seringkali juga tidak tertib dalam menggunakan lalu lintas karena mereka seringkali tidak menggunakan di jalur kiri tetapi juga justru mencari-cari jalan seperti di tengah dan juga memotong jalur yang digunakan oleh mobil. Baik, kita tanyakan langsung. Permisi Bapak. Permisi Pak, mau tanya sebentar. Oke. Biasanya kan motor seharusnya menggunakan jalur kiri, tapi seringkali dipotong-potong oleh motor. Apakah memang karena kemacetan yang sudah tidak bisa diatasi lagi, Pak? Ya karena ini jalur yang udah sempit dibikin jalur busway kan nama macet. Ya semeraut Mbak. Ya. Ada keinginan untuk menggunakan busway Pak daripada menggunakan motor? Kalau saya tetap di motor kayaknya. Kenapa itu Pak? Kecepatan motor lain sama bis. Bisa gambarkan keadaan kota Jakarta saat ini dibandingkan katakanlah setahun yang lalu Pak? Aduh, semakin kacau aja Mbak, susah. Rasanya gimana di jalan itu Pak? Nama stres aja kayaknya. Kesel ya? Ya harus sabar sih, tapi kadang-kadang kan tingkat emosional kita ini ya. Kadang-kadang yang stres, keributan itu mudah terjadi kalau begini. Ada himbauan untuk pemerintah Pak? Kayaknya kalau jalur-jalur yang udah sempit jangan dibikin busway lah. Mungkin kayak Sudirman kan boleh lah. Oke. Iya. Bapak namanya siapa? Ketut. Baik pemirsa, nanti kita juga akan tanyakan juga ke para pengguna jasa kendaraan umum yang bukan busway. Cut dulu. Permisi Pak, namanya siapa Pak? Ucok, Pak Joko. Ucok. Ucok, Ucok. Pak Ucok, gimana Bapak melihat lalu lintas sekarang di Jakarta? Wah, tambah parah udah. Puyeng ya. Gimana Pak, biasanya? Biasanya ya udah macet, ini tambah macet lagi, tambah parah. Menurut Bapak dengan jalur busway ini gimana dengan pembangunan jalur busway perubahannya? Belum cocok kayaknya ini. Harusnya dilebarin dulu baru dibikin busway, itu cocok. Ini 3 jalur aja udah macet apalagi 1 jalur ya kan. Ada masukan Pak khususnya untuk Pemda DKI Jakarta Pak? Ya maksudnya ya Bisa beride seperti ini. dibenahin dulu lah, dilebarin dulu baru dibikin busway. Kalau enggak ya monorail yang di atas. Jadi nggak mengganggu yang dulu. Yang dulu aja udah macet ya kan. Nah, ya. Ya pemirsa, itulah suara keluh kesah dari para pengguna jalanan di DKI Jakarta. Mereka tidak lagi bisa menghirup udara segar, yang ada justru asap dari polusi kendaraan. Dan kita lihat menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, nampaknya busway ini akan selesai pada tahun 2010.
Nah, saat ini setelah 3 tahun berjalan, baru 7 koridor dari 15 koridor targetnya yang terrealisasi. Sementara itu mereka masih akan mengusahakan subway atau kendaraan di bawah tanah, kereta bawah tanah yang mereka katakan akan selesai pada tahun 2014. Kita lihat apakah 2 kendaraan umum massal tersebut dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Apakah hal-hal tersebut efektif? Demikian laporan dari wilayah Jalan Panjang Raya, Gadiza Fauzi dan Agung Barata, Metro TV. Ya, kalau kita bandingkan dengan 10 tahun lalu tentu sudah ada, karena sekarang adanya busway itu merupakan salah satu bentuk perbaikan gitu. Hanya saja persoalannya kan busway yang sudah ada ini belum optimal. Saya katakan belum optimal karena headway atau masa tunggu di halte itu dari busway 1 ke busway berikutnya itu lebih dari 3 menit atau bahkan mencapai 20 menit kadang-kadang. Padahal rencananya itu hanya 3,1 menit. Nah, kalau bisa dioptimalkan barangkali itu bisa mengurangi kemacetan karena makin banyak orang yang akan menggunakan busway sehingga dengan sendirinya makin berkurang jumlah kendaraan bermotor yang ada di jalan. Terima kasih laksanakan rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung, di mana dalam rapat kabinet tersebut diundang Gubernur DKI Jakarta Bapak Fauzi Bowo dan kemudian dihadiri oleh Menko Kesra dan kemudian Menko Polhukam dan juga para menteri. Dalam rapat kabinet tadi yang terbatas, topiknya adalah berkenaan dengan kemacetan akibat daripada pembangunan busway yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Karena itu dalam rapat tersebut tadi telah dikemukakan presentasi oleh Bapak Gubernur, dan dalam hal ini telah dilaksanakan beberapa kesimpulan dan instruksi Bapak Presiden. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Gubernur untuk menjelaskan apa yang tadi dipresentasikan. Silakan Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Menteri. Ada beberapa hal yang tadi saya laporkan, saya bersama Pak Kapolda laporkan kepada Bapak Presiden, karena Bapak Presiden menerima keluhan yang luar biasa banyaknya, dan saya kira samping Bapak Presiden, Bapak Menteri dan kami juga menerima keluhan yang sama dari warga Jakarta, terutama yang berkaitan dengan kemacetan.
yang disebabkan oleh pembangunan beberapa koridor ekspansi, koridor busway di Jakarta ini. Yang pertama tadi saya berikan secara gambaran secara detail mengapa busway ini menjadi pilihan utama sementara. Kemudian saya juga berikan gambaran bahwa kebutuhan yang atau demand yang begitu tinggi mendesak kita untuk melaksanakan langkah-langkah ekspansi yang cukup luas. Ini tentu ada kendala yang dihadapi di sana sini, terjadi kemacetan sementara yang oleh Bapak Presiden tadi disampaikan. Ini adalah situational condition. Situation condition ini tentu memerlukan juga situational solusi. Jadi Bapak Presiden meminta pada kami dengan bimbingan Pak Menteri untuk mengambil langkah-langkah ekstra dan melakukan operasi khusus untuk memperlancar arus lalu lintas di beberapa simpul-simpul yang memang sangat mendesak untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan. Jadi Bapak Presiden menekankan untuk itu kesemuanya perlu ada sense of crisis. Jadi kita jangan menangani ini secara seperti business as usual. Jadi kita diminta untuk mencari terobosan-terobosan. Terobosan apa saja yang kiranya dimungkinkan. Yang pertama yang sederhana dan itu memang bisa dilaksanakan, sedang dalam perhitungan, itu memperbanyak mixed traffic ya, di antara lajur khusus dengan lajur yang non busway. Ini akan kita lakukan lebih banyak mixed traffic ya. Terutama memperluas area mixed traffic ini di sekitar persimpangan-persimpangan. Dengan demikian congestion yang terjadi di persimpangan-persimpangan tersebut bisa berkurang. Selanjutnya kita juga akan meneliti pada bagian-bagian mana atau overall in general itu lajur-lajur bis yang sudah selesai konstruksinya tapi belum difungsikan untuk busway itu harus bisa dipakai oleh angkutan lain ataupun kendaraan pribadi. Kemudian daripada itu kita akan meneliti bagian-bagian daripada koridor-koridor busway yang sudah ada yang pada saat-saat tertentu loadnya tidak terlalu tinggi, sementara itu pada jalur lain ini terjadi kemacetan. Kita akan coba mengalihkan volume traffic tadi pada jalur busway setelah dengan perhitungan-perhitungan yang kami akan lakukan. Nah, ini tentu memerlukan konsekuensi petugas yang harus kita pasang, di standby-kan untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang akan menggunakan lajur busway tersebut. Kemudian daripada itu ini juga memerlukan sedikit tambahan pekerjaan infrastruktur, yaitu dilandaikan. Kalau tidak dilandaikan nggak akan bisa masuk di setiap tempat ya. Ini tentu akan segera kita laksanakan. Selain daripada itu Pak Presiden juga menyampaikan bahwa secara konsepsional saya kira apa yang dilaksanakan ini jangka menengah dan jangka panjang pasti akan memberikan solusi yang baik untuk transportasi di Ibu Kota Jakarta. Saya juga tadi menggarisbawahi kembali, misalnya kalau kita tidak melakukan apa-apa yang berkaitan dengan public transport, bahwa maka atas dasar perhitungan peningkatan jumlah volume kendaraan yang ada tahun 2014 bisa dipastikan akan terjadi stagnasi di hampir semua jalan arteri dan jalan negara yang ada di ibu kota. Karena itu kita mendahulukan transportasi, bangunan transportasi publik. Ini 2014 atas dasar perhitungan peningkatan jumlah kendaraan roda 4 saja. Jadi kalau kita lihat eksplosi daripada kendaraan roda 2 yang selama 3 tahun terakhir ini sudah mendekati 3 juta kendaraan di kendaraan roda 2 di Jakarta saja. Di Jakarta dan sekitarnya
5 juta kendaraan roda 2 saja. Jadi ini tentu merupakan satu angka yang sangat memprihatinkan ya. Kalau kita tidak atur dan kita tidak berikan kompensasi atau pilihan angkutan umum yang baik, angkutan umum yang memadai, dan angkutan umum yang tentu comfortable untuk digunakan oleh masyarakat atau warga kota Jakarta. Ada satu tambahan lagi, Pak Presiden jadi mengharapkan bahwa kalau kita menata busway ini tidak hanya koridor intinya saja yang ditata, tapi tolong diperhatikan juga feedernya. Ya pemirsa, pembangunan jalur khusus busway di wilayah perumahan Pondok Indah, Jakarta Selatan sudah seminggu dilakukan. Dan dalam waktu seminggu ini juga jalanan kelihatan semakin semrawut, kacau balau dan juga macet. Terutama karena adanya penyempitan jalan yang tadinya jalur yang bisa digunakan oleh 2 kendaraan saat ini hanya bisa dilalui dengan 1 kendaraan. Ditambah lagi trotoar saat ini sudah dipotong sehingga pohon banyak yang ditebang dan dialihkan ke perumahan warga. Maksud kami di halaman warga itu sendiri tanahnya dibongkar dan mereka tentunya merasa terganggu. Dan tidak hanya itu, namun pengguna jalan juga semakin resah karena lamanya perjalanan dari tempat mereka berada ke tempat tujuan mereka menjadi semakin lama dan panjang. Kita tanyakan langsung ke seorang ibu yang saat ini berada di Metro Mini bersama saya. Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Rohana. Ibu, bagaimana keluh kesah Ibu selama ada pembangunan busway di Pondok Indah? Ya selalu macet sih. Mau macet udah itu ya makan waktu lah banyak di jalan, jadi terlambat gitu. Tadinya berapa lama, sekarang jadi berapa lama? Ya bisa 1 jam jadi lebih 1 jam gitu. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Ya, memang pembangunan busway ini dilakukan jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Namun tentunya eksesnya juga dirasakan pada jam-jam sibuk seperti pagi dan juga jam pulang kerja. Dan warga menginginkan agar pembangunan ini cepat selesai, ataupun kalaupun dibangun tentunya tidak menyempitkan jalur yang sudah ada. Tentunya harus ada pelebaran jalan. Demikian laporan dari wilayah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Gadiza Fauzi, Priyo Susilo, Metro TV.
busway ke Jakbar. Tapi nilai proyeknya bagus busway 2 triliun. Ini sebelah dengan KTP-nya ini KTP-nya. Tanda tangannya lagi dong, Pak. Ini ya. Jadi ya perhatian terhadap nasib sebagian rakyat kita ini yang khususnya tinggal di wilayah Pondok Indah dan sekitarnya, dan tidak tutup kemungkinan ini trigger untuk koridor-koridor lain, karena yang kita persoalkan adalah koridor 8, Pak ya. Koridor 1 sampai 7 juga seyogyanya kalau ada persoalan perlu keberanian untuk sampaikan aspirasi seperti ini. Nah, maksud kita ada 2 ke dalam datangannya ke KPK. Pertama mengenai pertanyaan-pertanyaan dengan satu asumsi yang didukung data-data. Kedua, melaporkan. Setelah bertanya, kita melapor. Dari 2 agenda ini, target yang ingin kita capai, studi kiranya KPK dengan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan pemeriksaan. Paling tidak penyelidikan dulu. Kemudian pemeriksaan, dugaan korupsi dari proyek busway ini. Dengan beberapa indikasi-indikasi yang kita nanti akan tanyakan di KPK ini. Yaitu kepada pemerintah Provinsi DKI, dalam hari ini Gubernur Sutioso, mantan ya, dan juga yang terkait di bawahnya lah, kan siapa yang menentukan itu. Kemudian kontraktor, dalam hal ini ada namanya salah satunya yang saya ingat PT Yasa. PT Yasa, nanti ada semua di sini, dan PT Wanita Perkasa. Nah, kita nggak pernah dengar tiba-tiba nah yang kita ingin tanya antara lain bagaimana proses tendernya, gitu. Terus mengapa kok proyek jalan terus sebelum ada AMDAL dan ANDAL, analisis dampak lalu lintas, misalnya begitu. Dan yang kita kecewa sebagai masyarakat, sekaligus studi kiranya Fauji Bowo sebagai gubernur yang baru, janganlah arogan. Malam kita lihat di Trans TV, dia ngomong, ngadu ke Tuhan pun kita nggak takut. Kurang lebih begitu, Pak ya? Nah, ini udah nantang Tuhan ini. Jadi kita baik sekira sebagai warga negara yang baik nggak boleh begitulah. Karena dia pemimpin, kita hormati, tapi kalau dia udah nantang-nantang seperti itu, kita rakyat yang berdaulat ini tidak pernah takut. Jangankan Fauji Bowo, presiden pun kita lawan gitu loh. Itu kalau menurut kami itu amdal-amdalan. Itu amdal formal pernah dihubungi.